Jangan lupa subscribe boy. Yang dimana di awal episode ini kita melihat Yan sangat marah dengan kekalahan yang telah terjadi akibat munculnya Tangsan. 6 kota telah jatuh ke kerajaan Heavendo City dan kerajaan Starlo. Akibat kekalahan ini, Nana pun diperintahkan untuk maju ke garis depan membantu pasukan Spirithal, dan kita pun diperlihatkan para pasukan Spirithal yang diketuai oleh Nana sedang menuju barisan depan. Namun ketika di perjalanan, Nana dan para pasukannya sangat terkejut dengan bau darah yang sangat menakutkan. Yang pada akhirnya di sini muncullah Raja Kota Pembantaian yang mencegat Nana. Dan di sini para pasukan Spirithal pun harus dibantai oleh Raja Pembantaian. Kemudian cerita pun berpindah kepada Tangsan dan Xiao yang akan menuju ke hutan besar Stardo. Namun di tengah perjalanan, Tangsan pun merasakan bau darah yang sangat mengerikan. Tangsan pun meminta Xiao untuk bersembunyi, dan kemudian setelah itu Tangsan merasakan domain dewa pembunuhnya seakan menemukan sesama jenisnya. Kemudian Tangsan pun mengeluarkan cahaya dewa laut untuk mengetahui apa yang telah terjadi, dan di sini Tangsan pun mengeluarkan mata setan ungunya untuk melihat apa yang telah terjadi di depan sana. Tangsan pun merasakan ada kekuatan yang sangat mengerikan di depan sana. Orang ini setidaknya bertingkat judul tingkat dolo. Kemudian Tangsan pun bergegas menelusuri asal kekuatan ini. Kemudian ketika Tangsan akan mendekat, Tangsan pun mendengar teriakan dari Hulaina, dan Tangsan pun segera bergegas menuju teriakan tersebut. Dan kemudian setelah itu cerita pun berpindah lagi kepada Hulaina. Terlihat Hulaina pun dikejar oleh Raja Pembantaian. Di sini para pasukan Spirithal pun dibantai habis-habisan oleh Raja Kota Pembantaian. Bahkan setingkat Hulaina pun tidak mampu berbuat apa-apa ketika berhadapan dengan Raja Kota Pembantaian. Di sini para pasukan Spirithal pun dibantai dengan keji. Kemudian di saat keadaan kritis, akhirnya Tangsan muncul membantu Hulaina. Raja Kota Pembantaian pun mengatakan, "Akhirnya kamu datang. Demi menunggu kamu, aku membiarkan wanita ini hidup cukup lama. Dan akhirnya kamu muncul juga." Kemudian diperlihatkan Hulaina terpingsan sambil mengatakan, "Tang Yin, cepat lari." Kemudian diperlihatkan Tangsan mengatakan, "Ternyata bunga beracunku tidak sia-sia. Kota Pembantaianmu sangat bejat. Seharusnya itu tidak ada di dunia ini." Dan kemudian setelah itu pertarungan yang sangat dahsyat pun diperlihatkan antara Tangsan melawan Raja Kota Pembantaian. Di awal pertarungan ini Tangsan menyerang Raja Kota Pembantaian menggunakan tombak Kaisar Biru Perak. Namun sayang, serangan itu tidak mampu menembus kekuatan dari Raja Kota Pembantaian. Kini domain Raja Pembantaian pun menyelimuti Tangsan. Kemudian Tangsan mengatakan, sebenarnya seberapa menakutkan kekuatan dia. Raja Kota Pembantaian mengatakan, "Jika kamu memberikan penawar racunnya sekarang, mungkin aku bisa membiarkan mayatmu tetap utuh." Namun di sini Tangsan mengatakan tidak ada penawar untuk racun tersebut, yang membuat Raja Kota Pembantaian pun sangat marah dan langsung menghajar Tangsan tanpa henti. Di sini Raja Kota Pembantaian pun terus menyerang Tangsan, dan kemudian Tangsan mencoba menyerangnya menggunakan kampak iblis orka yang usianya 100.000 tahun. Namun ternyata serangan itu mampu ditahan oleh kekuatan Raja Kota Pembantaian dengan cukup mudah. Tangsan pun sangat terkejut karena belum ada orang yang mampu menahan tendangan iblis orka ini. Dan Tangsan sangat terkejut, bahkan Raja Kota Pembantaian belum mengeluarkan satu cincin roh. Kemudian setelah itu Tangsan pun mencoba menyerangnya menggunakan domain Kaisar Biru Perak. Kini Raja Pembantaian pun diselimuti oleh rumput Kaisar Biru Perak milik Tangsan. Namun sayang, serangan itu tidak mempan kepada Raja Kota Pembantaian yang dengan mudah menghancurkan rumput Kaisar Biru Perak milik Tangsan. Raja Kota Pembantaian mengatakan, "Domainku adalah domain paling kejam yang ada di dunia ini," sambil menyerang Tangsan. Kemudian akhirnya di sini Tangsan pun mengeluarkan Trisula Dewa Laut yang membuat Raja Kota Pembantaian pun kesakitan.
Tang San menyadari bahwa Domain, Raja Pembantaian akan kalah dengan kekuatan Domain Dewa Laut. Dan kemudian setelah itu Tang San pun langsung menyerangnya menggunakan Trisula Dewa Laut. Dan pertarungan yang sangat dahsyat pun tercipta kembali. Dan di sini Tang San pun sangat terkejut karena Raja Kota Pembantaian menggunakan palu Haotian. Kemudian setelah itu pertarungan yang sangat sengit pun terjadi kembali. Mereka saling menyerang, baku hantam. Yang pada akhirnya di sini Raja Kota Pembantaian pun terdesak oleh kekuatan Tang San yang membuat Raja Kota Pembantaian pun mengubah palu Haotiannya menjadi pedang Dewa Asura. Tang San yang melihatnya pun tidak membiarkan itu dan langsung mencoba menyerang Raja Kota Pembantaian yang pada akhirnya benturan dua kekuatan senjata dewa pun tidak terhindarkan. Bahkan di sini Tang San pun terpental. Namun Trisula Dewa Lautnya masih berbenturan dengan pedang Dewa Asura. Di sini, Raja Kota Pembantaian pun disinari oleh Trisula Dewa Laut dan ledakan yang luar biasa pun tercipta. Yang pada akhirnya akibat cahaya Trisula Dewa Laut, Raja Kota Pembantaian pun telah berubah menjadi sosok manusia dan dia berterima kasih kepada Tang San. Tang San pun mengatakan apa perubahan ini ada berkaitannya dengan ujian dewa ini. Kemudian Raja Kota Pembantaian yang tidak lain Tang Chen mengatakan ini semua demi sebuah janji. Dan guys, akhirnya di episode 208, Raja Kota Pembantaian berhasil disadarkan oleh Tang San. Dan di saat bersamaan, Tang San pun mengetahui bahwa Raja Kota Pembantaian ialah kakek buyutnya yang ia cari selama ini. Kemudian Tang Chen pun sangat bahagia bahwa Tang San ialah cucunya. Kemudian Tang Chen pun menceritakan masa lalunya, bagaimana dia akan mewarisi Dewa Asura. Namun ketika ujian ke-9 untuk mewarisi Dewa Asura, Tang Chen digagalkan oleh kelelawar berkepala 9 yang membuat Tang Chen pun kehilangan ingatan dan terjebak di kota pembantaian. Di sini Tang San pun sangat bersedih mengetahui hal tersebut. Dan kemudian Tang San pun menceritakan bahwa Bosaisi ingin bertemu kakek buyutnya. Dan Tang Chen pun mengatakan bahwa dia juga ingin bertemu Bosaisi walaupun dia telah gagal menepati janji kepada Bosaisi. Namun Tang Chen mengatakan dia juga sangat merindukannya. Dan di sini Tang San pun menceritakan keadaan sekte Haotian dan cerita menyedihkan ayahnya Tang Hao. Di sini Tang San meminta Tang Chen untuk pulang ke sekte Haotian memperbaiki semuanya. Namun di sini Tang Chen tidak ingin kembali ke sekte Haotian. Dan dia malah memberikan palu Haotian kecil untuk Tang San. Dengan palu Haotian ini Tang San mampu memerintah sekte Haotian. Dan Tang San juga mampu menjadi ketua dari para ketua. Tak ada yang mampu melawan Tang San dengan token palu Haotian ini, yang nantinya 7 ketua sekte pun sangat kaget Tang San memiliki token milik Tang Chen. Kemudian setelah itu Tang Chen pun berpisahan dengan Tang San. Tang Chen mengatakan, Tang San, aku akan menunggumu di Pulau Dewa Laut. Aku akan bertemu Bosaisi. Dan setelah itu Tang Chen pun pergi menuju Pulau Dewa Laut. Dan Tang San pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari cincin roh untuk palu Haotiannya dan membangkitkan Xiao. Kemudian di saat Tang San pergi, Hulaina menghampiri Tang San. Hulaina pun bertanya, Tang San, mengapa kamu menolongku? Tang San menjawab, aku barusan tidak menolongmu karena barusan kita memiliki musuh yang sama, dan itu bukanlah pertolongan. Aku hanya mengalahkan monster itu. Di sini Hulaina yang mendengar kata-kata dingin dari Tang San, hatinya pun sangat kesakitan. Bagaimanapun Hulaina sangat mencintai Tang San. Dan kemudian Tang San pun melanjutkan perjalanannya dengan Xiao. Namun di tengah perjalanan akan pergi ke hutan besar Stardo, Tang San melihat kekuatan dari Guru Qin yang sedang bertarung dengan sosok misterius. Kemudian Tang San pun bergegas menuju Guru Qin. Namun dia terlambat. Ketika sampai di tempat Guru Qin telah tewas oleh Ghost Dolo. Inilah yang membuat Tang San sangat marah kepada Ghost Dolo. Bagaimanapun Guru Qin adalah guru Tang San waktu dulu. Kemudian Tang San pun berniat untuk membalaskan dendam kepada Ghost Dolo akibat kematian Guru Qin. Di sini Tang San pun mencoba mengejar Ghost Dolo yang telah menghabisi Guru Qin. Dan ketika Tang San menuju hutan besar Stardo untuk mengejar Ghost Dolo,
Di sini Tangsan pun melihat para judul titel Dolo dari Spirit Hall. Tangsan merasakan ada sesuatu yang aneh. Mengapa para judul titel Dolo ada di hutan besar Stardo? Dan tidak lama setelah itu, Tangsan pun menyadari bahwa para judul titel Dolo dari Spirit Hall ini sedang mengincar Daming dan Erming. Dan di sini juga Tangsan sangat terkejut mengetahui Bibi Dong juga ada di hutan besar Stardo, memimpin para judul titel Dolo untuk memburu cincin roh Daming dan Erming. Dan kemudian setelah itu Tangsan pun berniat untuk menghancurkan para judul titel Dolo ini, dan juga untuk menyelamatkan Daming dan Erming yang sedang diincar oleh Bibi Dong. Nah guys, itu saja untuk alur cerita Shaolin episode kali ini, yang dimana dalam episode selanjutnya pasti akan sangat seru. Kita akan melihat bagaimana kemarahan Tangsan karena Guru Qin telah dihabisi oleh Ghost Dolo, yang membuat nanti Ghost Dolo pun akan dihajar menggunakan Trisula Dewa Laut Tangsan. Dengan satu kali serangan, Ghost Dolo akan dibantai oleh kekuatan Dewa Laut. Oke guys, itu saja untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe untuk mendukung channel ini. See you guys di next video.